Korea Selatan berkisar antara 20 juta sampai 45 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali bersama Didi Opa. Dan di kesempatan video kali ini Didi sedang berada di kandang, guys. Di belakang ini kandang kambing punya Didi ya. Alhamdulillah, salah satu investasi kecil-kecilan, guys. Dan kita nggak bakalan bahas kandang ataupun kambing yang sekarang Didi milik. Rincian biaya proses kerja ke Korea Selatan. Nah, kayak gimana rinciannya? Penasaran? Tonton videonya sampai selesai. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu, guys. Dan yang menyukai video ini, tekan tombol like-nya, bagikan juga ke sosial media teman-teman jika serasanya video ini berguna, barangkali berguna bagi teman-temannya yang ingin bekerja ke Korea Selatan ya. Yuk kita intip bagaimana selengkapnya. Tetap di Diopa YouTube channel. Yang pertama yaitu pendidikan kursus bahasa Koreanya. Pendidikan kursus bahasa Koreanya ini kalau teman-teman melalui LPK biayanya sekitar 2.500.000 sampai dengan 3.500.000 tergantung LPK yang teman-teman mendaftar. Setiap LPK itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Misalkan ada yang promo 3,5 juta sampai 4,5 juta, namun diberikan alat pendidikan yaitu semacam handphone Android atau ya handphone Android di situ yang sudah berisikan modul elektronik atau kosakata elektronik yang sudah disetting sesuai kurikulum LPK tersebut ya. Dan atau mungkin sudah lengkap dengan jaket atau juga kaos dari LPK-nya, terus juga sudah lengkap dengan modulnya, buku babnya, pembahasan untuk kedepannya. Jadi setiap LPK itu beda-beda teman-teman ya. Jadi kayak gitu. Jadi berkisar antara 2.500.000 sampai dengan 3.500.000 ya. Ada yang bahkan sampai 4 juta, tapi Didi jarang mengetahuinya. Rata-rata itu paling tinggi itu 3.500.000 ya. Kalau Didi lihat di media sosial baik itu Instagram, Facebook maupun TikTok lainnya itu sama. Rata-rata itu paling tinggi 3,5 juta, rendahnya itu 2,5 juta. Nah, yang kedua yaitu untuk pemantapan. Pemantapan ini maksudnya bagaimana? Pemantapan ini itu untuk proses teman-teman setelah teman-teman belajar 1-2 bulan. Nah, ini baru mendekati ujian itu biasanya ada pemantapan untuk mengikuti ujian EPS topik Koreanya. Nah, di sini teman-teman ada biaya pemantapan. Biasanya itu kayak semacam uji kompetensi, ujian soal di LPK-nya kayak gitu. Apa ya kalau bahasa ininya, kayak semacam uji coba latihan soal kayak gitu. Nah, terus di situ kan butuh biaya untuk kertas dan pokoknya ada biaya pemantapan di situ. Jelasnya itu detail untuk apa-apanya biaya tersebut Didi kurang tahu. Ya, biaya pemantapan di situ 2.500.000 ya. Rata-rata pemantapan itu tergantung daripada LPK-nya masing-masing juga ya, dengan proses dan caranya masing-masing. Nah, selanjutnya yaitu pemberkasan. Setelah biaya pemantapan itu untuk pemberkasan. Pemberkasan itu biaya pemberkasan itu di luar daripada biaya pendaftaran ujian ya. Jadi kayak biaya pra pendaftaran dan pendaftaran ujian itu beda lagi. Nah, ini jangan disamakan. Detailnya di sini rinciannya hanya pendidikan, terus pemantapan. Nah, yang ketiga ini pemberkasan. Pemberkasan ini biasanya
setelah lulus ujian EPS topik bahasa Korea. Nah, jadi di situ baru bikin, kalau untuk fishing atau perikanan itu membuat surat basic safety training ataupun juga BST ya untuk yang fishing khususnya di kapal, dan BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Perikanan atau SPPI ya, Serikat Pekerja Perikanan Indonesia, itu untuk fishing. Dan untuk manufaktur itu ada namanya sertifikat kompetensi keahlian, biasanya sesuai dengan bidang yang dituju, kayak misalkan welding ya ada di situ welding. Nah, kayak pemberkasan itu ada ya, selain dari syarat baku yang pra pendaftaran itu ada lagi kayak semacam psikotes, SKCK dari Polda, terus apa namanya, kayak ya tadi untuk uji kompetensi, BST, BNSP, terus juga itu ada apa surat pengantar lain-lain lah, pokoknya di situ dibantu oleh LPK ya, dibuatkan termasuk rekom paspor dan pasporan juga. Nah, biaya pemberkasan ini dari awal Didi belum sebutkan, yaitu sekitar 7 juta rupiah teman-teman. 7 juta rupiah itu untuk pemberkasan ya, tapi itu hanya patokan saja, kurang dan lebihnya balik lagi kepada LPK yang teman-teman tempat belajarnya yang mengawal teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu kalau kita sudah pemberkasan itu sending data teman-teman. Sending data itu tidak apa, biasanya LPK itu sudah termasuk dari biaya pemberkasan. Nah, ada biaya besar lagi, itu preliminary training teman-teman ya. Prelim ini kurang lebihnya 3.500.000 teman-teman ya, sampai 4 juta tergantung dari pribadi masing-masing dan tergantung juga dari LPK-nya gitu. Kadang kan ada yang jauh, misalkan apa dari mana gitu ke Jakarta dapat prelimnya dan ongkosnya lebih mahal, itu kan tidak terhitung ya. Namun rata-rata itu 3.500.000 kayak gitu. Ya, tadi sampai pemberkasan ya teman-teman. Pemberkasan itu sudah prelim ya, preliminary training, mohon maaf. Preliminary training. Nah, oke, kita lanjut, yaitu biaya selanjutnya untuk penerbangan. Kalau tadi preliminary training dan sekarang ini penerbangan ya, berkisar antara mulai dari 8 juta sampai 10 juta guys. Itu dulu Didi ya, dulu Didi itu 8 sampai 10 juta tergantung harga tiketnya. Dan dengar-dengar sekarang itu ada kenaikan, entah itu mulai dari 10 sampai 15 juta. Patokannya itu tergantung kurs dolar juga. Tergantung kurs dolar yang berpengaruh kepada harga tiket pesawat di situ guys. Jadi Didi kurang tahu persis untuk patokan awalnya itu dana aman ya. Sediakan untuk penerbangan itu 10 juta. Belum termasuk uang saku teman-teman. Jadi dana aman untuk preliminary training itu bawalah 10 juta. Nah, itu untuk prelimnya aja sama beli tiket pesawat. Nah, untuk uang saku dan lain sebagainya itu tidak terhitung ya. Uang saku itu bebas, tidak terhitung di estimasi biaya pemberangkatan ke Korea Selatan. Nah, kayak gitu teman-teman, sekilas tentang berapa sih biaya untuk bisa bekerja di Korea Selatan. Jadi sudah jelaskan dari awal sampai akhir ya. Semoga bisa membantu dan tidak bikin penasaran lagi. Dan bila ada perbedaan tentang estimasi biayanya, mungkin ini kesalahan Didi, kurang mengupgrade berita ya untuk teman-teman, dan mohon kritik dan sarannya di kolom komentar. Barangkali ada kekurangannya untuk Didi menjelaskan, karena kita namanya manusia, ada salah, khilaf dan lupa, ada kekurangan, ada kelebihannya juga. Terima kasih yang sudah menonton video Didiopa dari awal sampai dengan terakhir, dan postingan terakhir selalu setia selalu menonton. Dan jangan lupa yang belum subscribe dulu, yang sudah subscribe diucapkan terima kasih, dan semoga
usahanya lancar, berkah selalu rezekinya, umur panjang dan sehat selalu. Terima kasih diucapkan untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PMI Korea bisa. Sukses selalu.